Perkenalkan, nama saya Sekar Putri Absari dengan NIM 211220033. Saya dari jurusan Statistik Bahasa Indonesia semester 5A. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai modul ajar yang sudah saya susun atau sudah saya rencanakan, yaitu tentang modul ajar yang fokus kepada materi menyimak teks fiksi dan non-fiksi untuk satuan pendidikan SMA atau sekolah menengah atas. Di sini kita fokus kepada kelas 11, yaitu dengan 2 jam pelajaran dan 38 dikali 2. Nah, di sini yang pertama itu ada kompetensi awal, yang dimana guru itu memiliki kemampuan ataupun memiliki skill untuk mendalami ataupun mengajarkan materi tentang pemahaman konsep yang ada pada teks fiksi dan non fiksi secara komprehensif kepada peserta didik. Nah, di sini guru juga bisa memanfaatkan berbagai sumber belajar yang relevan. Nah, yang ketiga yaitu profil pelajar Pancasila, yang dimana profil pelajar Pancasila ini yang ingin dicapai adalah beriman, yang kedua bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang ketiga berakhlak mulia, yang keempat mandiri, yang kelima bernalar kritis, yang keenam kreatif dalam menangkap serta menganalisis berbagai jenis teks. Nah, di sini juga yang keempat itu ada sarana dan prasarana, yang dimana sarana dan prasarana ini yaitu suatu cara ataupun suatu teknik untuk memfasilitasi pembelajaran yang diperlukan oleh guru dan siswa. Nah, yang pertama ada LCD proyektor. Tentu sekarang bukan zamannya lagi ketika menjelaskan menggunakan papan tulis secara terus-menerus, tapi kita juga memanfaatkan teknologi. Nah, yang kedua ada multimedia, yaitu yang berupa pembelajaran interaktif. Yang ketiga itu buku-buku referensi seperti digital yang ada di web ataupun di Google, itu kan sudah banyak yang menjelaskan bagaimana teks fiksi dan fiksi. Nah, di sini juga guru dan siswa itu diberikan fasilitas berupa komputer dan laptop. Nah, juga alat pengeras suara dan akses internet yang memadai untuk mendukung penggunaan materi digital tadi. Nah, di sini juga lanjut yang kelima ada target peserta didik, yang dimana peserta didik ini menjadi target adalah kelas reguler ataupun yang biasanya dilakukan oleh sekolah-sekolah yang lain, umumnya memiliki kemampuan untuk memahami dan mendengarkan teks fiksi dan non-fiksi. Nah, namun di sini dipahami juga memerlukan bimbingan untuk mendalami dan menganalisis teks dengan lebih mendalam. Yang keenam ada model pembelajaran. Nah, di sini saya fokus mengambil model pembelajaran yaitu PBL ataupun Project Based Learning. Nah, yang dimana di sini fokus untuk pemahaman teks fiksi dan non-fiksi. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang menyeluruh dan terintegritas, sehingga peserta didik itu dapat mengembangkan pemahaman ataupun pengetahuan yang mendalam tentang karakteristik ataupun ciri-ciri ataupun yang ada di dalam teks fiksi dan non-fiksi, seperti itu. Nah, kita masuk pada komponen inti. Nah, yang pertama itu ada tujuan pembelajaran. Saya mengambil beberapa sampel ataupun beberapa teknik, yaitu ada 4. Yang pertama discovery learning. Di sini kita fokus peserta didik mampu mengidentifikasi dengan menyimak terkait teks fiksi dan non-fiksi. Yang kedua, menganalisis ciri-ciri struktur teks fiksi dan serta non-fiksi. Nah, ada juga small group discussion atau SGD disingkatnya. Nah, di sini juga peserta dapat menyajikan perbedaan antara teks fiksi dan non-fiksi berdasarkan pemahaman mereka, dan juga memahami tujuan dari pengarang dalam menulis teks fiksi tersebut ataupun non-fiksi. Nah, ada juga reflective thinking dan juga storytelling. Nah, lalu kita lanjut yang kedua itu ada pemahaman bermakna. Nah, maksudnya pemahaman bermakna di sini adalah yang pertama itu guru atau pengajar itu menggunakan strategi pembelajaran dengan menghubungkan teks fiksi dan non-fiksi. Nah, ini juga bisa dikaitkan dengan konteks sehari-hari, terkait non-fiksi itu bagaimana, terkait fiksi itu bagaimana, dan sebagainya. Nah, di sini juga ada tujuan lagi, yaitu memotivasi peserta didik untuk mencari informasi lebih lanjut tentang karya sastra yang mereka sukai atau topik yang mereka minati lah, ataupun yang mereka ingin kembangkan. Nah, yang ketiga ada pertanyaan pemantik. Nah, di sini ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu apa yang kalian ketahui tentang teks fiksi dan non-fiksi. Yang kedua, dapatkah kalian
menyebutkan ataupun menjelaskan kembali bagaimana contoh teks fiksi tersebut dan non fiksi tersebut yang sudah kalian baca di rumah. Seperti itu. Lalu ada yang keempat, itu ada persiapan pembelajaran. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran itu juga persiapan pembelajaran juga penting lah untuk kita ketahui ataupun kita maknai lah. Yang pertama itu sebelum pembelajaran dilakukan pengecekan terlebih dahulu, apakah siswa itu sudah mampu ataupun sudah sekiranya sudah bisa untuk menerima materi ataupun masih ada problem yang belum mereka selesaikan. Itu kita sebagai calon pendidik juga harus peka dan tahu. Nah, yang kedua, mempersiapkan perangkat HP yang digunakan. Nah, tadi kan saya juga berbicara kita fokus kepada digital ya atau multimedia. Yang ketiga, memperhatikan informasi yang telah diberikan oleh guru. Yang keempat, mempersiapkan alat tulis menulis. Nah, yang kelima, memastikan peserta didik memiliki paket data atau wifi yang jaringan yang bagus. Nah, terus juga bergabung ataupun di grup WhatsApp ataupun di Google Classroom yang sudah diberikan link oleh guru agar mudah untuk mengakses informasi ataupun hal-hal terbaru yang sifatnya itu digital. Nah, seperti itu. Ya, terakhir menyebarkan link angkat untuk mengetahui gaya belajar peserta didik. Jadi sebagai guru itu tidak bisa kita patok untuk menggunakan satu metode pembelajaran. Ada beberapa siswa yang memiliki memiliki karakteristik, aku audio visual, aku Bu ini seperti menulis dulu, ataupun aku lebih suka ke prakteknya Bu. Nah, kita sebagai guru itu tidak bisa untuk menerapkan satu metode pembelajaran saja. Nah, supaya itu kita lanjut untuk kegiatan pembelajarannya. Nah, di sini juga saya jelaskan bahwa ada beberapa pendahuluan, yaitu orientasi, yang dimana guru membuka pelajaran dengan memberi salam dan bisa memberikan salam kembali kepada gurunya, dan juga salah satu bisa memimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Nah, di sini juga kita kembali ke pembelajaran Pancasila tadi yang berfokuskan kepada akhlak ataupun akidah anak. Terus guru mengecek kehadiran peserta didik dengan mengirimkan link daftar hadir. Nah, selain juga kita menyebutkan namanya dan kita juga memberikan link akses untuk absen online. Nah, yang keempat itu ada peserta didik melakukan asesmen diagnostik, kognitif dan non kognitif. Nah, sini langsung ke kegiatan inti. Yang pertama ada fase 1 reflection, di mana menggunakan pertanyaan pemantik untuk dikerjakan di kelas. Nah, contohnya seperti bagaimana kalian membedakan teks fiksi dan non fiksi, ataupun apa tujuan dari teks fiksi dan non fiksi, ataupun bagaimana dengan teks fiksi dan non fiksi itu. Nah, setelah itu mari kita baca salah satu contoh teks fiksi yang ada dan satu contoh teks non fiksi. Nah, ketika kalian sudah membaca dua teks tadi, apa yang kalian perhatikan tentang gaya kepenulisannya contohnya. Lalu yang fase kedua itu ada research ya, yang dimana peserta didik menyimak video pembelajaran. Nah, di sini tidak hanya peserta didik hanya membaca ataupun memahami secara kontekstual, tapi juga kita memberikan pemahaman secara audio ataupun secara visual. Nah, dengan cara menonton video. Yang kedua, guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok. Nah, di sini masing-masing kelompok itu akan berdiskusi tentang permasalahan dalam LKPD. Nah, di sini juga kita fokus kepada small group discussion tadi, di mana pembelajaran yang lebih intensif ataupun lebih ke forum-forum kecil. Nah, lalu refleksi dengan menjawab pertanyaan reflektif dan guru memberikan umpan balik. Nah, ketika ada siswa yang bertanya, sebagai guru kita juga harus menjawab ataupun memberikan feedback kepada murid tersebut. Nah, lalu lanjut ke asesmen. Nah, kita lanjut ke asesmen ya. Yang pertama ada asesmen diagnostik. Di sini ada salah satu contoh soal yang dimana itu teks fiksi dengan kalimat begini: di sebuah desa kecil hiduplah seorang pemuda bernama Budi. Ia sangat gemar menolong sesama dan sering dianggap sebagai pahlawan oleh penduduk desa. Nah, suatu hari terjadi bencana banjir besar yang melanda desa tersebut. Tanpa ragu, Budi segera membantu evakuasi warga dan mengatur penyaluran bantuan ataupun dana sosial.
Lalu berkat usahanya itu banyak nyawa yang terselamatkan dan kerusakan bisa diminimalisir. Nah, di sini ketika ada salah satu contoh teks fiksi, kita juga bisa mengambil beberapa soal. Nah, di sini saya sudah mengambil contoh 4 soal. Yang pertama, bagaimana karakter Budi digambarkan dalam cerita tersebut. Di sini juga peserta didik diharapkan untuk menjelaskan ataupun mengeksplorasi lah bagaimana karakter Budi itu dalam salah satu kutipan teks fiksi tadi. Yang kedua, apa konflik utama yang dihadapi oleh Budi dalam cerita tersebut. Nah, ini bisa bisa menjelaskan secara detail bagaimana yang dihadapi ataupun bagaimana konflik utama dari yang dihadapi Budi ketika mendapatkan suatu bencana tadi, ya kurang lebih seperti itu. Yang ketiga, apa tema utama dari cerita ini. Silakan untuk para peserta didik mencarikan tema yang cocok ataupun yang relevan untuk teks fiksi yang sudah dicontohkan tadi. Yang terakhir ada bagaimana Budi menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam cerita tersebut. Nah, silakan untuk para peserta didik silakan berimajinasi ataupun bereksplorasi bagaimana Budi ini tadi menyelamatkan korban-korban yang terkena bencana. Mungkin ada yang selain dia menawarkan bantuan sosial dan sebagainya, itu kan juga bisa diteliti lebih lanjut. Nah, yang kedua ada asesmen formatif. Nah, di sini juga ada salah satu contoh teks non fiksi. Nah, tadi kan ada contoh teks fiksi, sekarang contoh teks non fiksi. Nah, di sini kelinci adalah hewan mamalia kecil yang hidup di berbagai habitat, mulai dari padang rumput hingga hutan lebat. Mereka dikenal karena kemampuan reproduksi yang tinggi dan kecepatan berlari yang cepat. Nah, kelinci biasanya memakan tumbuhan seperti rumput, sayuran, dan buah-buahan. Selain itu, kelinci juga memiliki peran penting dalam ekosistem sebagai mangsa bagi predator seperti elang dan rubah. Nah, ini ada salah satu contoh teks non fiksi ya. Nah, di sini juga saya mengambil beberapa soal. Yang pertama itu sebutkan 3 fakta tentang kelinci yang disebutkan dalam teks. Nah, tadi kan saya jelaskan ada yang berbagai habitat, mulai dari padang rumput hingga hutan lebat, dan juga kemampuan reproduksi yang tinggi. Nah, juga memakan tumbuhan seperti rumput, sayuran, dan buah-buahan. Nah, itu juga bisa dimasukkan. Nah, yang kedua itu ada peran kelinci dalam ekosistem menurut teks. Nah, di sini kan juga jelaskan loh apa saja ekosistem kelinci tersebut dalam teks. Lalu yang ketiga, apa informasi utama disampaikan dalam teks tentang kelinci tadi. Nah, silakan untuk para peserta didik itu bisa menjelaskan ataupun membabarkan lah bagaimana informasi utama pada teks kelinci tadi. Nah, kurang lebih untuk modul ajar itu yang saya buat itu kurang lebih seperti itu. Nah, lanjut kita yang bagian terakhir itu adalah bahan bacaan guru dan siswa. Di sini ada beberapa poin yang sudah saya kembangkan, yaitu yang pertama, teks fiksi adalah jenis tulisan yang menciptakan cerita atau situasi yang tidak benar-benar terjadi ya, di dunia nyata. Jadi itu hanyalah fiktif belaka ataupun tidak ada yang dunia nyata. Nah, kita juga seringkali mengandung unsur-unsur imajinatif seperti karakter, alur cerita, setting, dan hal-hal yang tidak nyata seperti lainnya. Lalu yang kedua itu ada teks non fiksi. Teks non fiksi adalah jenis tulisan yang berisi informasi faktual dan berusaha untuk menyampaikan kebenaran objektif tentang suatu topik. Nah, di sini jenis teks ini mencakup artikel, laporan, biografi, ataupun buku referensi atau buku pelajaran dan sebagainya. Tapi itu adalah buku ataupun suatu bentuk karya yang berupa informasi faktual atau nyata. Jadi kalau fiksi tadi itu tidak nyata atau berimajinasi semata, namun ketika teks non fiksi itu adalah teks yang benar-benar nyata ataupun benar-benar ada teori yang membuktikannya. Kurang lebih seperti itu. Nah, dan juga teks fiksi ini menyediakan pengalaman imajinatif dan menghibur, memberikan perspektif unik terhadap kehidupan dan manusia. Lalu teks non-fiksi ini memberikan pengetahuan, mengedukasi, dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dunia nyata. Nah, kurang lebih modul ajar saya itu mengajarkan seperti itu. Nah, sekarang saya akan lanjut untuk mempraktekkan model pembelajaran ataupun bahan ajar ketika saya mengajarkan materi teks fiksi dan non-fiksi itu tadi. Yuk, silakan cek video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum.
Kalau jadi aku di sini mau menjelaskan video pembelajaran tentang lempar dadu dapat kejutan. Jadi di sini ada beberapa kertas kosong dan juga ada dadu yang di sini ada tanda seru dan tanda tanya. Yang dimana tanda seru ini yaitu kalimat perintah. Lalu yang untuk tanda tanya ini adalah tanda tanya. Jadi tekniknya seperti ini. Setiap kelas itu dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama ada kelompok tanda seru dan yang kedua ada tanda tanya. Nanti setiap ketua kelompok itu maju ke depan untuk melemparkan dadu. Nah, jika kelompok satu mendapatkan dadu tanda tanya, berarti nanti satu kelompok itu wajib menuliskan kalimat tanda tanya dan harus benar. Nanti guru akan membenarkan ketika semua sudah selesai mengerjakan ini. Kurang lebih teknis seperti itu, maka lanjut kita akan memberikan contoh tentang pelemparan dadu dan penulisan kalimat pada kotak tersebut. Jadi sekarang kita praktek tentang lempar dadu dapat hadiah. Jadi ini ada 2 kelompok ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, nanti untuk ketua kelompok silakan lemparkan dadu ini. Kalau sudah, jika kalian mendapatkan tanda tanya, maka nanti kelompok 1 akan membuat kalimat tanya dan harus benar. Nanti akan berburu koreksi ya. Nanti untuk kelompok 2 juga silakan lemparkan dadu. Jika kalian mendapatkan tanda seru, maka nanti kelompok 2 akan membuat kalimat tentang kalimat perintah. Ya, kurang lebih seperti itu. Maka langsung saja kelompok 1 bisa dilemparkan. Nah, itu tadi kan sudah diberi instruksi bahwa ketika ia mendapatkan tanda tanya, maka dia harus membuat kalimat tanya. Nah, kita mengambil materi pada teks fiksi dan non-fiksi yang sudah dijelaskan. Jadi, ketika kelompok itu mendapat kalimat tanya, maka dia akan membuat kalimat tanya mengenai teks fiksi atau non-fiksi. Nah, kurang lebih seperti itu, dan juga nanti dilanjut oleh kelompok 2. Sama juga ketika ia mendapatkan tanda tanya ataupun tanda seru, maka dia akan membuat sesuai perintah dan sesuai materi yang sudah dijelaskan, yaitu teks fiksi dan non-fiksi. Kurang lebih seperti itu. Bisa dibaca? Sudahkah kamu makan pagi ini? Ya, silakan ditempel di situ ya. Oke, kelompok 1 bisa duduk, lanjut kelompok 2 silakan masuk ke depan. Ya, seperti biasa ya, kelompok 1 tadi silakan lempar dadunya. Oke, kelompok 2 mendapatkan kalimat tanya. Jadi untuk kelompok 2 silakan buat kalimat tanya di tas ini dan harus benar ya. Coba dibaca lebih keras. Di mana kamu tinggal? Ya, oke. Silakan ditempel di kalimat tanya. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Jadi kurang lebih seperti ini ya untuk media pembelajaran yang saya buat ini. Nanti bisa lihat di kelompok 1 atau kelompok 2 bisa satu kalimat tanya, ataupun 2 kelompok tadi bisa dua-duanya menjadi kalimat perintah. Ya, bagus seperti itu, dan ini juga sudah benar untuk kalimat tanyanya. Ya, cukup itu dari media belajar yang saya buat, dan jika ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.